Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 6 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Dorcas Simbolon. Kepada Ibu Dorcas, kami persilahkan. Bacaan renungan malam kita pada malam ini dengan judul Penderitaan yang tak terbatas, 6 Juni 2026, dengan ayat inti Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Seandainya kita dapat memahami makna dari kata-kata Kristus menderita karena pencobaan, meskipun ia bebas dari noda dosa, kepekaan yang halus dari kodrat kudusnya membuat kontak dengan kejahatan menjadi sangat menyakitkan baginya. Namun dengan kodrat manusia padanya, ia menghadapi si musuh besar muka dengan muka dan sendirian menahan musuh tahtanya. Bahkan tidak dengan satu pikiran pun, Kristus dapat menyerah pada kuasa pencobaan. Betapa suatu pemandangan untuk disaksikan bagi sorga. Kristus yang tidak mengenal sedikit pun noda dosa atau kenajisan, mengambil kodrat kita yang kondisinya telah merosot. Ini adalah kerendahan hati yang lebih besar daripada yang dapat dipahami manusia yang terbatas. Allah dinyatakan dalam daging. Ia merendahkan dirinya. Betapa suatu topik untuk dipikirkan, untuk direnungkan yang mendalam dan sungguh-sungguh. Begitu tak terbatas besarnya, sehingga ia adalah keagungan sorga. Namun ia membungkuk begitu rendah, tanpa kehilangan satu atom pun dari martabat dan kemuliaannya. Ia membungkuk pada kemiskinan dan pada kehinaan yang paling dalam di antara manusia. Demi kita ia menjadi miskin, supaya kita melalui kemiskinannya dapat menjadi kaya. Dunia telah kehilangan pola asli kebaikan dan telah tenggelam dalam kemurtatan universal dan kerusakan moral. Dan kehidupan Yesus adalah upaya yang penuh kerja keras dan penyangkalan diri untuk membawa manusia kembali ke keadaan semula dengan menanamkan dalam dirinya roh kebaikan ilahi dan kasih yang tidak mementingkan diri. Sementara di dunia, ia bukan dari dunia. Merupakan penderitaan yang terus-menerus baginya untuk bersentuhan dengan permusuhan, kebejatan, dan kenajisan yang dibawa setan. Tetapi ia memiliki pekerjaan untuk dilakukan untuk membawa manusia ke dalam keselarasan dengan rencana ilahi dan bumi dalam hubungan dengan surga, dan ia menganggap tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk pencapaian tujuan itu. Ia dalam segala hal dicobai sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Setan siap menyerang dia pada setiap langkah, melontarkan pencobaan-pencobaan yang paling ganas kepadanya. Namun ia tidak berbuat dosa
dan tipu tidak terdapat dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia menderita karena pencobaan, menderita sesuai dengan kesempurnaan kekudusannya. Tetapi pangeran kegelapan tidak menemukan apapun dalam dia, tidak satu pikiran atau perasaan pun yang merespon pencobaan. Demikian bacaan renungan malam kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Dorcas. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bila mana kita berbicara tentang penderitaan yang diakibatkan oleh pencobaan sebagai akibat kejatuhan manusia dalam dosa, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Ada penderitaan karena sakit penyakit, masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, tekanan hidup, kegagalan, pengkhianatan, dan lain-lain. Namun, tidak ada penderitaan yang dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, dan bahkan mati di kayu salib. Penderitaannya bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan batin, sosial, dan rohani yang sangat dalam. Seringkali dalam penderitaan kita bertanya, apakah ada orang yang benar-benar mengerti apa yang saya rasakan? Renungan malam ini memberikan jawaban yang sangat menghibur. Firman Tuhan di dalam ayat inti renungan malam ini, Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus tidak hanya mengetahui penderitaan secara teori dan melihatnya, tetapi dia datang ke dunia mengalami penderitaan yang tak terbatas secara langsung. Karena itu, ketika kita datang kepadanya dengan doa dalam kelemahan dan pergumulan, dia memahami keadaan kita, sanggup menolong, menguatkan, dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang bersandar kepadanya. Penderitaan Kristus bukanlah penderitaan yang sia-sia. Melalui penderitaannya, ia menjadi penolong yang sempurna bagi kita. Ia tidak hanya menunjukkan jalan keluar, tetapi juga berjalan bersama kita melewati setiap pergumulan hidup kita. Bagaimana caranya kita berjalan bersama Kristus? Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 11 November 1880, paragraf 17 berkata, setiap langkah dalam hidup haruslah langkah iman, kasih, dan pengabdian. Kita harus berjalan dalam terang seperti Yesus dalam terang. Kristus menawarkan untuk berjalan bersama kita sepanjang perjalanan hidup dan menghibur jalan kita dengan kehadirannya. Jika kita tidak memanfaatkan persahabatannya, itu adalah kesalahan kita sendiri, kerugian kita sendiri. Jika kita meraba-raba dalam kegelapan, itu karena kita menolak kehadiran satu-satunya yang dapat membuat jalan kita terang dan penuh sukacita. Kita perlu memupuk iman yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, masing-masing kita harus menghadapi dan melewati penderitaan. Di zaman akhir ini, kita perlu tetap berjaga-jaga, berdoa, dan percaya kepada Allah. Dengan berjalan dalam terang dan mengikuti Tuhan Yesus dengan penuh iman, kita dapat menghadapi setiap penderitaan, karena kehadiran Yesus melalui Roh-Nya akan menyertai dan kita bersukacita selalu. Percayakah, saudara? Bahaya terbesar manusia adalah menyimpan ketidakpercayaan dan mengabaikan untuk menghargai kasih Yesus yang berharga melalui kehadiran Roh-Nya. Oleh sebab itu, ketika kita berjalan bersama Yesus, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena
berjalan di dalam terang dan bukan di dalam bayang-bayang. Roh Nubuat di dalam The Review and Herald, tanggal 18 April 1907, paragraf 6 berkata, orang-orang yang paling bahagia di dunia adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan dengan senang hati melakukan perintahnya. Dia adalah terang kehidupan. Dari kehidupan orang-orang yang mengikutinya, kegelisahan dan ketidakpuasan dihilangkan. Dengan hati yang penuh, mereka menggemakan kata-kata orang bijak. Jalan-jalan hikmat adalah jalan-jalan yang menyenangkan, dan semua jalannya adalah damai sejahtera. Meskipun mereka menghadapi ujian dan kesulitan, hidup mereka penuh sukacita, karena Kristus berjalan di samping mereka, dan kehadirannya membuat jalan itu terang. Setan siap menyerang kita pada setiap langkah, melontarkan pencobaan-pencobaan yang paling ganas, sama seperti yang dilakukannya kepada Yesus. Yesus menderita karena pencobaan dan tetap kuat karena berjalan bersama Bapanya dan tidak jatuh ke dalam dosa dan tipu tidak terdapat dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Banyak orang yang jatuh ke dalam dosa ketika hidup menderita dengan cara menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Namun, sebagai orang Kristen, pengikut Yesus harus tetap kuat bila mana menderita ketika dalam pencobaan. Yesuslah teladan hidup kita bila mana kita menderita oleh karena pencobaan. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, penderitaan Kristus tidak terbatas. Ia rela meninggalkan sorga, hidup di dunia yang berdosa, menghadapi pencobaan yang berat, dan akhirnya mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Karena itu, marilah kita mengasihi Dia dengan lebih sungguh-sungguh, mempercayainya dengan lebih penuh, dan mengikuti teladannya setiap hari sampai Ia datang kembali. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Yesus mengalami penderitaan yang tak terbatas. Dia menghadapi pencobaan yang berat, namun Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Yesus menang oleh karena ketergantungannya kepada Bapa. Biarlah teladan Yesus ini menjadi bagian kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami tahan menghadapi penderitaan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Biarlah hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.